Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala li Indonesia daulatan mukhtalifah wa amarana bil ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon ahli surga dimanapun anda berada, identitas agama merupakan fenomena fundamental bagi masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku dan spirit kebangsaan. Agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri maupun aktualisasi diri. Demikian sekelumit kesimpulan pada AIC Association of Asian Social Psychology yang disepakati di New Delhi tentang pengaruh identitas nasional, etnis dan agama terhadap multikultural dalam menghadapi globalisasi di Indonesia. Hadirin, sejarah membuktikan ketika umat Islam berkuasa di Madinah Al-Munawwarah, sikap moderat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bukan hanya memimpin umat Islam saja, melainkan terdapat kaum Yahudi, Nasrani dan umat lainnya yang berbeda keyakinan. Sikap moderat Rasul tersebut, hadirin, membuat mereka lebih memilih berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin untuk menjaga jiwa, harta dan agama mereka. Demikianlah catatan tinta emas yang ditulis Walker Almond, sejarawan dan orientalis, dalam bukunya yang berjudul The Pressing of Islam. Namun sayang seribu sayang, hadirin, tinta emas itu kini berubah menjadi tinta kelam. Mengapa? Karena julukan umat Islam sebagai umat moderat di kawasan ASEAN, termasuk di negara kita tercinta Indonesia, kini identik sebagai umat yang ekstremis, radikalis, bahkan teroris. Bahkan tidak mustahil lagi, hadirin, jika terjadi di negeri ini akan pemicu terjadinya konflik vertikal, diagonal dan horizontal. Padahal paham-paham tersebut bukan merupakan ajaran Islam yang moderat, melainkan doktrin dari pihak-pihak berkepentingan. Pemahaman ini dalam istilah agama disebut ghulu, yaitu sikap berlebih-lebihan dalam beragama sehingga melampaui batasan-batasannya. Lantas, bagaimana untuk mengantisipasi hal ini agar identitas, ajaran dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu terjadinya perpecahan di tengah-tengah kebinekaan yang ada? Sebagai jawabannya, tergugah hati kami bertiga untuk membawakan syarahan yang berjudul Moderasi Beragama dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berperilaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air. Secara tekstual, ayat tersebut berkenaan dengan kisah Al-Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq, yang didatangi oleh ibunya Sayyidatina Qatilah, yang saat itu masih belum beragama Islam. Al-Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian Bunda Qatilah yang tidak seagama?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Boleh wahai Al-Asma binti Abu Bakar." Hadirin, sikap Rasulullah ini dibenarkan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada, termasuk berbeda agama, berdasarkan prinsip-prinsip moderasi beragama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama, apalagi hanya berbeda masalah pemimpinnya. Saudara-saudara, apakah kita rela bangsa yang besar yang dibangun dengan susah payah, dengan tetesan keringat, berlinangan air mata, bahkan bercucuran darah para syuhada, harus porak-poranda hanya karena sikap egois, Jiwa radikalis dan mental teroris? Tentu tidak. Oleh karena itu, Islam wasatiyah merupakan pilihan yang tidak bisa kita hindarkan untuk mengubah wajah Islam yang radikal dengan sifat fanatik, intoleransi dan eksklusif, serta mengembalikan wajah Islam sebagai agama perdamaian, keselamatan dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Disinilah hadirin pembuktian umat Islam Indonesia sebagai ummatan wasatan, umat yang moderat di tengah-tengah kebinekaan harus kita perjuangkan. Dewan Hakim, hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Quraisy Shihab, setidaknya 3 syarat agar Islam wasatiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa tercipta. Yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita
tanpa pengetahuan kita tidak bisa melakukan moderasi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, kemampuan mengendalikan emosi. Identitas beragama tidak membuat kita cemawa dan mencela agama lainnya. Ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. Jangan sampai semangat beragama justru membuat kita memecah belah persatuan dan kesatuan yang ada. Jika sikap ini ditumbuhkan hadirin, kami yakin Islam wasatiyah di tengah kebinekaan bukan hanya impian melainkan kenyataan. Sebagai aktualisasi keimanan dan kesalehan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan ampunan. Sebagaimana terangkai indah di dalam firman Allah Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihat. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق Allahul Azim. Allah telah menjanjikan bagi insan-insan yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang melimpah ruah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan tafsir Departemen Agama Republik Indonesia Juj 6 halaman 356 mengatakan bahwa kalimat amilus solihat atau amal soleh ialah setiap pekerjaan yang baik, bermanfaat dan patut dikerjakan, baik pekerjaan yang bersifat ubudiyah atau yang bersifat lainnya, seperti toleransi, saling menghargai, tidak menjelek-jelekan agama lain atau menghujat agama lain. Itulah hadirin makna dari berbuat baik dalam konteks moderasi beragama. Hadirin rahimakumullah. Dari syarahan yang kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, beraneka bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling menutup diri dan tidak bertoleransi akan menimbulkan disintegrasi. Namun, jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai implementasi sikap moderasi dalam beragama, segala perbedaan yang ada bisa menjadi modal utama untuk membangun bangsa yang sejahtera. Hadirin, semoga kita bisa menjadi bangsa yang moderat. Semoga kita menjadi bangsa yang bermartabat. Semoga kita bisa menjadi bangsa sebaik-baiknya umat. Amin ya rabbal alamin.
Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.